Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marusmala dari kelas Agribisnis B Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon. Next. Pertama ada definisi. Uji Wilcoxon ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1940-an. Uji peringkat bertanda Wilcoxon ini adalah uji non-parametrik yang biasanya digunakan pada data-data kualitatif atau skala nominal dan ordinal, atau juga untuk data kuantitatif yang tidak berdistribusi monomal. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan-perbedaan pada suatu sampel yang berkaitan atau membandingkan dua variabel pada sampel yang sama atau yang berpasangan. Next. Kegunaan dalam uji Wilcoxon. Di sini terdapat 3. Yang pertama ada menguji efektivitas suatu treatment. Yang kedua meneliti perbedaan pada data berpasangan. Dan yang ketiga data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau dirankingkan. Dan asal populasi sama. Next. Kedua ada langkah-langkah. Di sini terdapat 4. Yang pertama, rumuskan. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai-nilai uji statistika. Di sini terdapat 5 langkah-langkah dalam menentukan nilai uji statistika. Yang pertama, menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antar pasangan data tersebut. Kedua, mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang. Jika terdapat beda yang sama, maka dijumlahkan terlebih dahulu peringkatnya dan diambil rata-ratanya. Dan apabila beda 0 itu tidak diperhatikan. Dan yang ketiga, memisahkan tanda beda positif dan negatif. Yang keempat, menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif. Dan yang kelima, ada nilai terkecil dari nilai absolut tersebut merupakan nilai terhitung, yaitu uji nilai statistik. Dan yang ketiga itu menentukan titik kritis. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Next. Untuk pasangan data lebih besar dari 25, pengujiannya itu menggunakan nilai Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan T kurang ET sama dengan dibagi sigma T, atau ET sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sigma T sama dengan akar N dikali N tambah 1 ditambah 2N plus 1 dibagi 24. Next. Ketiga itu ada contoh soal. Produksi 2 macam kacang tanah di 10 lokasi yang berbeda diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan perlakuan dari produksi 2 macam kacang tanah di 10 lokasi yang berbeda tersebut? Gunakan alfa sama dengan 0,05. Next. Di sini kita menjawab itu, yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Di sini H0 sama dengan tidak ada perbedaan antar perlakuan, dan H1 terdapat perbedaan antar perlakuan. Next. Yang kedua itu kita menentukan nilai uji statistikanya. Yaitu pertama kita menentukan selisih antara XI dan Y1 dan YI-nya. Di sini lokasi pertama itu diperoleh selisihnya 0,4. Di lokasi kedua diperoleh min 0,2. Di lokasi ketiga itu diperoleh min 0,4 dan seterusnya. Di sini selanjutnya itu kita menentukan rankingnya. Agar kita lebih mudah untuk menentukan rankingnya, sebelumnya kita memutlakkan nilai selisih dari data tersebut tadi. Di sini kan tadi yang di lokasi kedua itu diperoleh min 0,2, menjadi kita mutlakkan menjadi 0,2. Nah, di sini hasil dari selisih tadi yaitu terdapat 0,1. Itu menjadi ranking 1, tapi di sini ada 4 lokasi yang hasilnya sama. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu rankingnya. Di sini ranking 1 ditambah ranking 2, ditambah ranking 3, dan ditambah ranking 4. Dan dibagi 4. Karena dibagi 4 karena jumlah data yang sama itu adalah 4. Di sini ranking 1 ditambah ranking 2, ditambah ranking 3, dan ditambah ranking 4 itu berjumlah 10, dan dibagi 4. Jadi hasilnya itu 2,5. Jadi 0,1 itu menjadi peringkat 2,5. Di sini 0,2 itu menjadi peringkat 5. Di sini selisih
0,3 itu menjadi peringkat 6, dan 0,4 itu dikarenakan ada lagi yang sama 4 data, jadi kita jumlahkan peringkat 7 ditambah peringkat 8 ditambah peringkat 9 dan ditambah peringkat 10 menjadi hasilnya 8,5. Selanjutnya sudah kita menentukan ranking, lanjut kita menentukan tanda rank. Yang itu kita lihat dari selisih tadi. Dikarenakan lokasi pertama itu selisihnya bertanda positif, jadi ranking 8,5 itu kita letakkan di posisi positif. Dan di lokasi kedua itu bertanda negatif, jadi kita letakkan di posisi negatif. Dan sampai seterusnya sampai ke lokasi 10. Kalau udah, selanjutnya kita menjumlahkan setiap nilai dari positif dan negatif. Di sini positif itu jumlahnya sebesar 30,5 dan negatif sebesar min 24,5. Ini kita cari nilai yang paling terkecil dari hasil tadi. Itu terdapat min 24,5. Nilai yang paling terkecil itu merupakan nilai T hitung. Dan itu merupakan nilai uji statistika. Dikarenakan kita akan menghitungnya nanti memakai nilai yang positif, jadi kita harus memutlakkan nilai tersebut terlebih dahulu. Next. Yang ketiga itu menentukan titik kritis. Di sini untuk menentukan titik kritis itu kita menggunakan tabel tersebut. Di sini tadi jumlah data kita sebesar 10 dan menggunakan alfa 0,05. Jadi di sini nilai kita dapatkan yaitu 8. Jadi W hitung sama dengan 24,5 dan W tabel 8 dan alfanya 0,05. Next. Yang keempat itu adalah menarik kesimpulan. Di sini H0 diterima jika W hitung lebih besar dari W tabel atau tidak ada perbedaan antar pelakuan. Dan kedua, H0 ditolak jika W hitung lebih kecil dari W tabel atau terdapat perbedaan antar pelakuan. Dari data tadi, kita mendapatkan W hitung sebesar 24,5 dan W tabel sebesar 8. Jadi, W hitung lebih besar dari W tabel. Kesimpulannya, HO diterima. Jadi, untuk alfa sama dengan 0,05, tidak ada perbedaan dalam produksi kacang tanah. Next. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.